Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama Putra dengan NIM 21383021 nomor absen 7 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan memaparkan review jurnal yang berjudul Praktek Tasawuf dalam Muhammadiyah, sebuah pengalaman lapangan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang arti dan tujuan tasawuf. Tasawuf sebagai didefinisikan oleh para pakar tasawuf adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan mendekatkan diri itu melalui ibadah. Taftazani merumuskan tasawuf sebagai falsafah hidup dan cara tertentu perilaku manusia dalam upaya melaksanakan kesempurnaan akhlak, pemahaman tentang hakikat kebenaran dan kebahagiaan rohaniah. Para pakar tasawuf membagi tasawuf kepada dua kategori, yakni tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi. Praktik tasawuf dalam tasawuf akhlaki lebih banyak berwujud olah amal daripada olah pikir. Itu sebabnya tasawuf akhlaki dikesankan sedikit berzikir dan banyak beramal. Tasawuf akhlaki berhenti pada konsep mahabbah atau mencintai Allah yang dirumuskan oleh Robiah al-Adawiyah, dan ma'rifah atau mengenal Allah yang dirumuskan oleh Zunnun al-Misri yang kemudian dikuatkan oleh Imam al-Ghazali. Sedangkan tasawuf falsafi adalah tasawuf yang memusatkan perhatian kepada amal-amal peribadatan, baik ibadah wajib maupun sunnah, serta memperbanyak zikir sebagai manifestasi kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu terpaku pada zikir, maka muncullah kaifiat zikir yang bermacam-macam yang dibakukan dalam cara thariqah tertentu yang kadang-kadang mencapai ratusan bahkan ribuan kali. Dari sebab itu, tasawuf falsafi dikesankan banyak berzikir dan sedikit beramal. Praktiknya berbentuk zuhud atau keadaan meninggalkan dunia dan hidup keramaian, dan uzlah atau mengasingkan diri dari keramaian. Tasawuf falsafi tidak berhenti pada mahabbah dan ma'rifah, tetapi menembus sampai ke ittihad, hulul dan wahdat al-wujud. Baik, selanjutnya intisari tasawuf, kesucian hati nurani dan kesempurnaan akhlak. Berakhlak sebagaimana akhlak Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyalin sifat-sifat Allah ke dalam diri sebatas kemampuan manusia. Dalam konteks ini berlaku dasar pemikiran bahwa Allah adalah eksistensi yang maha suci. Yang maha suci tidak dapat didekati kecuali oleh yang suci. Sesuatu yang kotor tidak bisa mendekati yang maha suci. Oleh sebab itu, tasawuf di samping memperhatikan kesucian zawir atau aspek lahir, juga menekankan kesucian damair atau aspek batin. Ajaran yang paling esensial dari tasawuf adalah membangun akhlak mulia atau budi pekerti luhur dengan suci hati nurani. Dalam ungkapan para sufi, man faniya an asyafi al-masmumah baqiya bi al-asyafi al-mahmudah. Siapa yang melenyapkan sifat-sifat tercela, maka tinggal baginya sifat-sifat terpuji. Atau ungkapan man janiya al-asyafi baqiya bi asyafi al-haq. Siapa yang menghancurkan sifat-sifat kemanusiaannya akan mempunyai sifat-sifat Allah. Baik, selanjutnya praktek tasawuf atau zikir ala Muhammadiyah. Penulis bermukim di Padang Panjang hampir 7 tahun. Pada awalnya penulis dikos di rumah seorang nenek, Inyek dalam bahasa Minang, di kawasan Lubuk Mata Kucing. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, penulis diminta oleh Muhammadiyah untuk tinggal di ruang Musyafir Qonnah, Anjuangan Aulia, Gedung Universitas Muhammadiyah, Sumatera Barat. Sesuai dengan namanya, ruangan ini berfungsi sebagai tempat menginap para tamu dan dosen yang berasal dari luar kota Padang Panjang. Bapak Kiai Haji A.R. Fahruddin ketika itu sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Di antara yang pernah menginap di Musyafir Qonnah itu, ada 2 orang dosen yang secara rutin menginap di tempat ini. Bila mereka hendak memberikan kuliah di VIAD,
Kedua mereka itu adalah Buya Zainal Abidin Syuaib, secara populer dikenal dengan panggilan Buya Zas, yang mengajar kuliah ke Muhammadiyahan, dan Buya Iskandar Zulkarnain. Panggilan akrab beliau adalah Buya Zul, yang mengajar mata kuliah tafsir Quran dan ilmu dakwah. Bila mereka sedang menginap di anjungan ini, yang juga tempat penulis tinggal, penulis merasa mendapat kenikmatan dan sekaligus siksaan. Dikatakan kenikmatan bila mereka sedang menginap di anjungan ini, berbagai makanan yang enak-enak disediakan buat mereka. Barang tentu sebagai tuan rumah, penulis pun kebagian makanan yang enak-enak bersama mereka. Dalam pada itu, penulis juga merasa tersiksa, karena setiap pukul 3 menjelang waktu subuh, penulis harus bangun bersama-sama dengan mereka. Sebagai anak muda, bangun pada 3 malam menjelang waktu subuh adalah suatu penyiksaan tersendiri. Dapat dibayangkan, dengan udara yang teramat dingin menjelang dini hari, penulis dibangunkan oleh beliau berdua untuk kemudian turun ke bawah ke sumur guna mengambil air wudhu yang airnya terasa sedingin es. Terlebih, udara Padang Panjang yang dijuluki sebagai kota gerimis bukan main dinginnya. Mereka juga penulis melakukan sholat sunnah dan sholat tahajud yang diakhiri dengan sholat witir hingga menjelang kumandang azan subuh. Di antara sholat tahajud yang satu dengan yang lain diisi dengan membaca Al-Quran secara sendiri-sendiri. Setelah masuk waktu sholat subuh, kami pun sholat subuh berjemaah. Sesudah itu dilanjutkan dengan zikir sebagaimana dengan zikir yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Sesudah zikir ba'da sholat subuh, masing-masing dari mereka melakukan pekerjaannya sendiri-sendiri. Ada yang membaca buku atau majalah. Ada juga yang tidur kembali pada pukul 07.30 WIB. Baru kedua mereka masuk kelas untuk memberikan perkuliahan. Kadang-kadang kalau ada tugas yang lain, mereka memberikan perkuliahan lebih awal, dikenal dengan sebutan kuliah jam 0. Artinya, perkuliahan yang dilaksanakan sebelum masuk waktu kuliah reguler, yang waktu pelaksanaannya setengah jam ba'da sholat subuh.